Tapi Oke, mereka masih skip mengamankan dengan hero yang Nyaman. nyaman banget. Ada Beatrix yang berhasil dikontes dan didapatkan oleh tim Geek Fam. Skylar, kamu gak akan pakai Beatrix untuk di game kali ini. Oke. Oke, Nih. masih ada Melissa juga sih kalau emang mau match up ke arah Beatrix ya. Yap. Salah satu marksman yang bisa dibilang landing stage-nya kuat banget, ya Melissa jawabannya. Tapi membahas soal Beatrix sendiri nih, banyak yang bilang di patch ini ya, dengan adanya Blade Armor yang up banget, dia punya damage reduction 25%, dia punya critical reduction juga. Ini benar-benar berpengaruh kepada user Beatrix katanya. Tapi banyak sekali yang menggunakan Beatrix ini dan dia tambahin Claw di item terakhir untuk antisipasi damage reduction. Oh my god. 3 hero. Wow. Ini tembok baja, tembok besi, sama tembok beton nih. Ini tiga tank kayak gini, dia butuh satu hero anti tank sih untuk antisipasinya. Kalau enggak, jujur susah banget. Kalau tadi di early di first pick-nya Kari gitu. Ya, Kari masih bisa. Jadi jawaban gitu. Kari masih bisa, tapi pertanyaannya ya, kalau late game early ditabrakin terus, Karinya itu dia. bisa nggak punya item? Itu dia masalahnya. Dengan 3 hero seperti ini tadi yang udah kita sebutkan, Grok akan sangat-sangat berbahaya sekali, akan sering banget harusnya muncul untuk patch kali ini. Nongol, Pak. Ini tiga-tiganya loh langsung diambil oleh tim RRQ. Xbox will be good nih. Xbox kah? Hans, Xbox kah? Buat nahan di depan, tapi Chow ternyata. Chow dulu, dia oke. bisa nahan semuanya juga sih dengan Sunpo yang dia miliki. Dia bisa untuk menghindari beberapa skill dari tim RRQ. Dia bisa nggak ngebuka map, dia bisa percaya diri. Tapi kalau 3 tank gini juga ngindar satu kena yang lain. Waduh. Nah, dengan hero yang udah kita lihat ya dari masing-masing nih. Masing-masing udah ada 3. Satu Yes. tebel, satu damage. Yang oke, sekarang masuk ke fase ban ya pastinya. Iya. Dari Geek sendiri dia harus banget ban follow up damage sih. Entah itu dari match-nya Oke. atau mungkin dari jungle-jungle-nya Albert, hero-hero-nya Oke. Albert. Farmnya, Karena dia butuh ya. banget follow up damage, dia punya 3 frontliner, ada Franco juga. Franco yang kita tahu dia tipe pick up. Dia butuh banget follow up damage yang instan. Ya Parsia menjadi salah satu pilihan juga dan ini menjadi ban yang sangat baik. Oke. Xbox mau dihilangkan tadi juga udah menjadi RRQ Bude ya barusan ya. Oh, baik. Parsyanya nongol langsung tadi Bude sebutkan. Apakah Parsya akan di-ban? Parsya langsung Udah nongol. di-ban di area tim Geek Fam. Lilia akan menjadi korban juga kah? Atau masih banyak hero-hero lain? Kagura pun masih ada sejauh ini gitu. Nih, kalau membahas soal Clay sendiri dia Lunox juga bisa. Lunox masih salah ada. satu hero yang sering digunakan juga sama dia. Cuman yang menarik adalah Xborg di ban. Dia tahu Xborg ini dari RFK pastinya udah sadar lah. Ya. Xborg ini bakal berbahaya karena ada 3 tank yang kita tahu lah dia damage-nya nggak bisa terlalu besar untuk masuk ke arah Xbox. Nantinya pecahin armor aja udah susah, bisa dibalikin kapan aja. Oke. Cecil ternyata yang menjadi korbannya karena kita tahu dengan 3 hero tebal seperti ini kemungkinan mereka kan entah bermainnya cepat banget di awal karena mereka punya durability bagus atau mereka akan menahan. Apabila ini akan ditahan sampai ke area menit 14 ke atas, Cecil akan sangat-sangat berjaya sekali. Ya, Oh. bener banget. Apalagi 3 hero ini dia Balmond. bisa nopang early kan. Nopang early dan Cecil bahaya banget. Kena juga Bude. Iya. Balmond dan Xbox. Balmond, Xbox, sisa Sun nih kalau fighternya yang pernah kita lihat ya. Atau mereka mau pakai Belerik buat nahan depan. Oke. Bisa Nah, jadi Beleric Beleric untuk menjadi junglernya. Beleric Oke. di jungle. Siapa tahu kan Siapa dari tahu. tim Menarik sih, soalnya menarik, mereka udah menarik. punya damage di area belakang. Tinggal yang bisa nahan di depan, ngasih impact besar. Apalagi Belerik ini ngehadapin tim RRQ seperti ini, tiga-tiganya melee yang harus dekat-dekat ke dia. Pasifnya bakal aktif terus, bakal ada cedut. Yes. Mau diapain Oh, lagi? Atlas yang cedut. Atlas juga. Pasifnya Atlas. Oke. Pasifnya Atlas juga bagus, tapi Valir. Tadi Lim udah sempat ngebahas nih tentang Valir yang kayaknya bakal muncul dan rupanya muncul nih. Muncul Lim. Ya, Spalir mungkin melihat dari ini ya, dari tank-tank yang sedang naik-naiknya nih. Dan mungkin kita flashback sedikit di meta waktu tank-tank yang kuat itu, ada satu hero mage yang bisa ngerusakin semuanya, yaitu Valir. Valir karena memang dia punya early yang kuat banget dan dia punya backup yang enak ntar di mid game. Nah loh, Clean dan Dibalas. juga ada Vel. Jungle-nya mana? Jungle yang mana? Baksia sih Aing. Jungle. Baxia Junglernya jungle. Baksia. Bakal Ya. jungle. Rom. Geroknya EXP, Bisa jadi. goldnya clean. Ya pokok antara Baksia sama Grok ini masih tanda tanya nih kita nih. Siapa nih jungler di antara kedua hero ini? Iya kan? Satu Enggak. hero terakhir. Gak grok dia harusnya. I've been waiting for Kari. Kari. Wow. Kari bos. Wow. Nongol bos. damage. Nongol. Ini Wow. dia sang penghancur tank.
Ini dia sang perusak armor-armor yang ada. Entah itu nanti itemnya bakal di hybrid juga untuk item defense-nya. Karena kita udah sering menemukan juga nih. Iya, iya, Gue sering iya, banget iya. ketemu sekarang. Untuk Kari di hybrid malah banyakkan item defense-nya daripada attack-nya. Tapi Karinya kali ini harusnya kali jungle, Pak. Yap, ini bakal Kari jungle. jungle dia punya retribution, dia punya damage juga. Yap, Dan dia hanya tinggal butuh stabil satu item. oke. Mungkin item pertama Endless Battle will be good sih. Endless Battle dan sisanya defense seperti yang Pak Oke Purwo lah, bilang. kalau begitu. Jadi buat teman-teman sana di luar sana, pendukung dari RRQC, pendukung dari Geekfam, langsung aja nongol di kolom komen. Buktikan bagaimana kesulitan kalian untuk mendukung dari kedua tim yang akan berlaga. Siapakah yang akan mendapatkan poin pertama di game yang pertama, di match yang pertama, di hari yang kedua, week yang ke-6 MPL ID Season 9. Ya, pertemuan di leg yang kedua RRQ melawan Team Geek Fam. Leg pertama memang RRQ 2-0, tapi apakah bisa diulang kembali karena Geek Fam ini mereka nothing tulus di game kali ini, di match kali ini juga. Yap. Ini dia udah ada pergerakan yang langsung dilakukan oleh beberapa player, tapi Skylar. Oh my god, sedikit lagi dan first blood-nya berhasil diamankan oleh Geekfam sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Violence tadi. Early game dari Geek itu bahaya pisan. Bahaya banget dan mereka berhasil untuk mendapatkan langsung ke arah first blood nih, Bude. Ya, serem banget karena mereka berhasil untuk gak cuma ngeharas dari first blood, tapi arah top lane-nya. Dari Skylar-nya harus recall pulang dan mengakibatkan otomatis dari segi level, dari segi farmingannya, Beatrix akan lebih superior di area top lane. Jadi Geekfam udah bisa dibilang mereka ngemenangin dua aspek, dua Oke. lane-nya. Dan Raptors menggunakan Khalir untuk menjadi satu roamernya, sementara Hans dengan Kari udah level 2, ada Demon Slayer yang dia bawa pula, R7 dengan Grok berada di area XP lane. Ya, nih cepet-cepetan buat farming juga sih. Kita tahu Kari ini si Hero season berapa ya, udah lama banget. Lama banget. Tapi memang untuk melawan meta-meta sekarang itu cocok. Kari bisa nge-meltdown semua armor milik hero-hero tebel milik RRQ Hoshi. Jadi Hans dibutuhkan untuk berfarming Ria secepat mungkin. Oke, masalahnya di saat ada hero-hero tebel ya Kari akan langsung dipanggil ya dari asramanya. Kari, keluar lu. Ayo. Main dulu masalahnya ini tebel-tebel semua, tapi sekarang Albertnya udah mulai melakukan sebuah pergerakan, ditabrakin langsung oleh Renpi. Ada sebuah backup yang begitu baik dilakukan oleh Chow itu sendiri. Ya, ini adalah fungsi dari Ranvi yang bakal menahan semua projectile dari RRQ Hoshi dan gerakannya akan dipatahin terus. Dia bahkan bisa nabrak-nabrakin kayak Johnson aja dia bisa gitu dari Hero Chow. Yap, dengan Sunpo yang dia miliki, dia bisa langsung ya memiliki sebuah aksi kabur dari area tersebut. Namun Raptornya dengan satu magic barrel dengan burst bow yang dia miliki. Sementara itu di bagian belakang Hansnya udah mulai terangkat dengan wild shot yang dimiliki. Raptornya pun langsung mundur dari area tersebut. Turtle-nya berhasil langsung didapatkan, tapi Pip masih ingin lebih. Dia mulai maju ke bagian depan. Albertnya langsung memimpin siapapun yang ada di depan dan langsung bakal dihabisin begitu aja karena tarahnya tebal sekali. Tebal banget darah-darah pemain dari RRQ Hoshi. Wow, nih gimana lagi Elim ngelihatnya? Tebal pisan masalah Elim. Ini pertukarannya jadi nggak worth sih. Dimana early game yang tadi dipegang banget sama Geekfam, kita tahu lah Franco yang di awal pasti dia ngerusuh-ngerusuh, tapi malah kena first blood gitu kan. Sama adanya Valir dari Rupture, dan kalau kita lihat dari gold lane juga, Swan sama Skylar tadi udah menang banget dari early damage-nya. Di level 1 dia bikin dari Skylar bisa pulang. Oke. Oh, teman-temannya mantap semua terkena dan Skylar tinggal bersih-bersih, quick draw cukup dan ngedapetin 1 poin kill di area atas. Mereka ngebalikin dari Skylar yang tersiksa di early. Sekarang rotasi dari Finn ke area top lane mengubah segalanya. Raptor memang sedikit terlambat ke area top lane, membuatnya nggak bisa berkutik. Dan dari RQC mereka belum berhenti untuk memberikan pressure di area top lane. Gold lane dari Geekfam menjadi fokus utama bagi RQC. Oke. Raptor masih mencari posisi magic fireball-nya pun ataupun burst fireball-nya pasti akan sangat-sangat mengganggu sekali, apalagi kalau connect. Ada efek slow di situ, ada efek mobilize di situ, ada efek stun juga di situ. Semuanya pasti akan sangat bermanfaat sekali, tapi kalau kena. Tapi sekarang Rennernya udah masuk ke dalam tubuh dari Skylar dan menghilangkan sekitar 2 bar HP yang dia miliki. Renpi-nya di area mid mencoba untuk melakukan sebuah wave of dragon, tapi salah arah, tidak akan dilanjutkan. Yes, dan flicker yang sangat tepat pula dari R7 yang terus bergerak juga berotasi. Dan kalau dari tim Geekfam sendiri, kalau mereka war, terus memperhitungkan semua skill yang dikeluarkan oleh RRQ, jangan sampai Field Manipulation. Tadi di war tadi ke Iron Hook. Ke Iron Hook. Jadi gampang banget untuk RRQ meng-cancel dari Geekfam. Dan oh my god, pergerakan kalian top lane Albert mendapatkan 1 poin
wah itu mah darah tinggal segitu ya udah. Retri adalah solusinya. Jebret Iya. langsung tadi kena ilmu hitam tadi langsung ya. Oke, sementara untuk turtle-nya berhasil diamankan kembali. Albertnya udah level 8. Sementara untuk Hans kita lihat tertinggal sekitar 2 level. Ini bahaya loh. Gak baik untuk Big Pump. Dan sekarang RRQ di area top lane, Oh. mereka ngebut di area top, Bebang itu dikeluarkan. Dan Bloody Hunt, seorang Finn mencoba untuk dapetin Swan, tapi Finn yang malah tumbang. Inisiasi dilakukan oleh RRQ berhasil untuk di counter attack. Kick Fam mencoba untuk membalas, tapi Swan menjadi korban. Albert hadir, Bang Sisil ini begitu cepat rotas ke area top lane, Raptor dalam bahaya. Mencoba untuk menghindari dengan ada Victoria, tapi tak berhasil. Randy menuju ke area lini belakang. Hans mencoba untuk dapetin Albert, tapi Albert terlalu kuat. Albert terlalu tanky. Wah, Speedy Like Will pun udah diaktifin, Phantom Step udah dikeluarkan. Tidak Tetap bisa. belum tembus sejauh ini karena mungkin belum memiliki satu item yang memang sangat-sangat mumpuni hanya saja di area Wow. mid. Kembali diacak-acak groknya. Seorang diri berhasil mendapatkan Yip. Oh my god. Itu Purify juga dipakai nggak guna ternyata ya di hadapan Grok yang sekarang emang lagi OP-nya banget, pas banget dia ngestruduk nabrak ke arah tembok. Terbang tadi masalahnya Yipnya ya. Beng. Rugi banget sih jadinya ke arah Geek Farm-nya. Dia kehilangan satu turret di mid lane-nya. Yap. Ditambah juga tadi apa ya, trading kill-nya tuh nggak work sih. Nggak untuk work Geek Farm banget. sendiri. Waduh, Windblade, Windblade. waduh. Hampir saja masuk angin tadi Hansnya karena sedikit lagi sisa bahkan tidak sampai dengan 1 bar HP loh. Hampir saja untuk Hans bisa dilenyapkan. Ini mau gerak kemanapun untuk tim Gifam, farmingannya juga susah. Patternnya udah dirusak oleh Rakiosi ketika mereka berhasil masuk area jungle. Nge-press Arano keluar, ngedapetin cuan, tapi dibalas dengan ada Revolution. Finn mempanis. Wah, Finn wah. yang mencoba untuk bergerak terlalu agresif kali ini. Scalar juga menjadi korbannya. Double kill didapatkan oleh Chuan. Oh. Mencoba untuk membalas lagi. Albert datang dengan Bang Sisil Unity. Raptor satu hit terakhir. Mendapatkan 1 poin. Tabrakan yang sangat maut. Tapi pertukarannya adalah 2 untuk 1. Gak berasa ke tubuh dari Albert, tapi kalau kita lihat ke arah yang berbeda, R7-nya lagi digerus habis-habisan di area mid, sementara Hansnya berhasil untuk mendapatkan langsung ke arah R7, tapi Clay-nya udah mulai hadir, memberikan sebuah efek yang begitu baik. Hanya saja untuk sekarang, dari Randy-nya tertangkap seorang diri, langsung aja dengan Windflow, langsung menghilang, dengan sangat-sangat cepat masuk angin duduk pula tadi yang masuk ke arah tubuhnya. Udah gak bisa dikerokin ya. Udah nggak bisa lagi, nggak mempan bisa. lagi masalahnya deh. Gak mempan. Dan dari orang Hosi gak cuma berhasil untuk nge-press tiap laningnya dan juga jungle, tapi mereka ngedapetin semua objektif yang dimiliki oleh tim Gifam. Dari purple buff-nya, kali ini Turtle 3 kali berturut-turut berhasil diambil oleh Araki Hosi. Waduh. Ini turtle-nya pun udah langsung diamankan lagi dan lagi terus-terusan oleh pemain dari RRQ Hoshi. Hanya saja Finn berkali-kali tadi Iron Hook-nya juga connect. Untuk Lord Hand-nya juga udah connect. Entah itu berhasil, entah itu harus mengorbankan dirinya ataupun memberikan momen. Seperti apa yang kita lihat di bagian bawah tadi, satu auto tar dari bottom lane-nya itu hancur dan hampir aja. Ih, serem banget kita tadi ngelihatnya. Untungnya dengan auto purify yang dimiliki oleh Raptor itu bisa menyelamatkan dirinya, Bude. Yes, nyaris saja. Tapi untuk sekarang Sangat. langsung aja kita menuju ke Land of Dawn kembali. Yes, dengan Araki Hoshi yang dalam kondisi memimpin pertandingan di menit yang ke-8 ini, mereka berhasil untuk ngelit dari segi network sampai ke 5.000. Jadi item-item penting yang harus dimiliki kayaknya udah mereka secure sih. Harusnya. Apalagi dengan Albert, Emblem Sawi, tentu cepet banget dia bisa untuk berfarming. Sekarang udah level 12 dibandingkan dengan Hans. Walaupun sama-sama Sawi, tapi Hans dari segi progress item dan juga levelnya tertinggal jauh dari Albert. Baru Yap. level 9 versus 12. Kalah atribut pula. Jadi buat kalian yang ingin langsung menonton Casinopolis nih, Pulung kasih chipnya ya, biar dapat tiket diskon. Makanya langsung beli Garuda Splash. Nantinya untuk pembelian tiket kalian akan mendapatkan diskon 50%. Jadi bisa nonton sambil minum seger. Mantap kali. Apalagi nonton nih Araki Hoshi dan juga Geek Fam yang akan sesaat lagi mungkin pecah peperangannya. Tapi ada dulu lagi bisa untuk dihindari dari tim Geek Fam. Maju ke area depan mencoba untuk mendapatkan purple buff-nya. Tapi serudukan mau dari R7. Wanted ke arah Redmi. Masih bisa selamat. Dan Urban Blazon membuyarkan Araki. Mencoba untuk membalas counter inisiasi dari Geek Fam. Belum berhasil untuk mempanis atau ngedapetin satu pun dari Araki Hoshi. Keduanya masih bisa selamat dan tak ada korban jiwa. RRQ Hoshi terlalu tebal dan Geek pun belum memiliki damage yang cukup untuk bisa menumbangkan satu dari mereka. Untuk menumbangkan Clay ada di baris terbelakang. Agak sedikit sulit, sementara di depannya ini tebal-tebal semua nih.
Yes, dan itu jadi menjadi informasi yang sangat penting nggak sih? Banyak banget nih source skill yang keluar, Vince dia keluar dari remote manipulation, dan sekarang kita lihat itemnya dulu. Dengan starting item Molten Essence ditambah dengan Sky Guardian Health ini menjadi Wah, wah. Iya. awal yang bagus. Waduh. Renvi-nya tertangkap basah dan hilang sudah Renvi. Sementara untuk Vince sedikit lagi darahnya, namun untuk Han masuk terlalu dalam. Udah 2 player dari King yang langsung dihancurkan begitu saja. Tapi Albert masih ingin lebih, mundur lagi dia. Cukup dapat 2 dan sekarang Lord ada objektif selanjutnya. Ya, sudah cukup untuk menulis presence maju ke area depan dan RRQ si objektif selanjutnya tentu bisa mereka dapatkan tanpa kesulitan apapun. Geekfam gagal untuk mengkontes hal itu, malahan banyak sekali kerugian yang mereka dapatkan. Han semakin lama lagi untuk ngedapetin item yang dia butuhkan. Waduh. Nah, sekarang kita lihat nih. Ada Malefic Roar. Ini adalah salah satu jawaban juga untuk bisa menembus langsung ke arah armor yang dimiliki oleh pemain Arkeosi. Tapi barusan dengan Bloodline yang dikeluarkan, pinnya berhasil tertangkap pada Way of Dragon. Bahkan sekarang dengan 3 ultimate langsung dikeluarkan guna untuk bisa mendapatkan pin seorang dari Clay-nya. Hampir aja bisa langsung diambil, tapi Clay-nya masih bisa kabur dari tersebut di tempat yang berbeda. Patrick-nya malah menjadi korban. Ada R7 yang berhasil mendapatkan langsung ke arah Patrick tersebut dan plus Marvel Buff. Ya, pertukarannya memang kayak kita ngeliat Geekfam kehilangan Schwein dan RRQ sih tanpa adanya Finn dengan Lord yang berjalan di area bawah. Yap, Ya, Tahan Lordnya. iya ditahan Barrier. aja, nungguin aja. Soalnya ini masih menit yang ke-10, respawn time belum terlalu lama. Wah, nih Albertnya seorang diri masih santai aja, dia punya darah yang cukup tebal, dia masih bisa untuk memberikan informasi juga ke arah rekan-rekannya. Lord sesaat lagi akan hilang karena Lordnya masih sangat-sangat lembut sekali. Memang diambil buat ini sih, buat inner turret. Iyo, dan Finn, Way of Dragon tidak ada follow up damage, tapi untungnya Finn masih bisa menggunakan flicker dan kabur dari area tersebut. Ya, dan sasaran utamanya adalah Finn. Jadi, bukan masalah penting juga untuk RRQC ya. Finn punya durability yang cukup tinggi. Dan teman-teman di area belakangnya siap untuk menjemput Finn di area mid lane-nya. Semuanya sigap di area mid lane. Dan banyak sekali research yang harus dikeluarkan kalau mereka mau numbangin Finn. Dan itu lebih mereka skill wise dari Geekfam yang tetap disiplin, gak ke-trigger untuk kebuang ke arah Finn. Oke, ini waktunya dari Geek. Mereka akan bertahan habis-habisan karena kita tahu gempuran dari Arkeosi pastinya akan sangat menyakitkan. Sementara mereka udah mulai berbaris di bagian luar yang tepat berada di depan pagar rumah dari Geekfam itu sendiri. Belum ada satu invasi pun yang dilakukan, bahkan satu inisiasi pun belum terlihat sejauh ini. Ini inisiasi dari RRQ tinggal nunggu Iron Hook-nya sih. Iya, dan dimulai semuanya. Dimulai semuanya, barusan sedikit lagi MP tersisa Renvi-nya mulai terangkat. R7 memanggil-manggil dari kejauhan, mencoba untuk mengundang pemain Geekfam untuk masuk ke dalam rumputan tersebut, Lim. Ice Queen dan Glowing One. Ini dari Vince benar-benar jawaban juga sih untuk tiga tank yang dimiliki sama RRQ. Dan jangan lupakan Kari dengan adanya Endless Battle ditambah dengan DHS ini bakal menjadi damage yang super sakit pastinya untuk para frontliner. Tapi hati-hati dengan VYN. Iron Hook-nya ini dia benar-benar on point banget dan dia menggunakannya dengan benar-benar nyaman banget, santai banget dan selalu on point. Follow up damage-nya juga cukup banget. Nah, itu dia. Kecuali karena ada satu gebrakan lagi dari Franco ya, kita nggak tahu kapan dia flicker dan juga Bloodhound, dan itu adalah satu kuncian yang sangat-sangat bisa merubah keadaan. R7 terlihat di area top lane, Lordnya 1 detik lagi dan Lord Camp by Samsung Galaxy A53 5G langsung terlihat di area bawah. Sementara Oke. R7 berada top lane melakukan push juga terhadap laningnya. Mereka mau untuk nge-push tiap laning dan membuat Geekfam defense di lane-nya. Dan ketika ada minion yang berada di area lane, otomatis Geekfam akan sulit untuk bergerak menuju ke area Lord. Dan Lord gratis lagi untuk RRQ Hosti. Gratis lagi Lordnya tanpa ada gangguan sama sekali. Mereka Geekfam emang dipaksa hanya untuk tinggal di dalam pekarangan rumah mereka, di dalam area pertahanan mereka. Crush helmet barusan pun sudah berhasil diambil oleh Albert. Tapi bagus sih, Geekfam juga mereka tahu keunggulan untuk defense di area high ground yang kalau mereka keluar malah lebih mudah untuk dimakanin lini belakangnya oleh RRQ Hosti. Sementara kalau mereka mendefense di area base, lebih aman untuk Geekfam dengan kondisi mereka yang lagi benar-benar under. Dari goldnya aja 4 member RRQ Hosti berada di area atas. Dari segi damage-nya pun juga positioning Geekfam perlu diperhatikan untuk melakukan defense. Ini bisa jadi push untuk
RRQ Husi Yap, yang terakhir atau bisa ditahan oleh Geek Fam. Nah ini dia nih, Lordnya barusan ada konsep udah langsung dikeluarkan, tapi poin kristal sepertinya udah mulai cukup untuk bisa menggagalkan pergerakan dari R7, tapi Albertnya masih berputar-putar aja. Belum ada satu orang pun yang menjadi korban dari tabrakan velg yang akan dia lakukan, karena Lordnya masih melihat dari kejauhan. Raptor yang menjadi orang terdepan, ada Vince juga yang masih melakukan pergerakan ke area belakang, tapi untuk sekarang Raptor yang mulai maju ke bagian depan. Red V-nya, what are you doing? Ada flickernya sepertinya Vince, bahkan untuk kali ini dirinya malah menjadi korban dan tidak ada pertukaran yang terjadi. Mencoba untuk mencari lini belakang dari RRQ Husi nyatanya gagal karena pergerakan begitu kuat dan Iron Hook yang connect langsung di follow up dengan sampai ke RRQ Husi. Mereka mau ini menjadi last push mereka. Satu push terakhir kah karena Arsaper sudah tumbang, tapi RRQ Husi dengan wave minion yang hadir di base milik Geek Fam, mereka akan melanjutkan hal ini. 2 lawan 4 ditambah RRQ Husi dengan minionnya akan menghancurkan base milik tim Geek Fam. Game pertama didapatkan oleh tim RRQ Husi. Wow, RRQ Hoshi menang dengan satu momen saja seperti ada di lim. Di early game mereka bisa mengatasi itu, mid ke late udah dikuasain semuanya. Ya dia bermain sangat rapi pastinya dari teman-teman RRQ Hoshi sendiri, dan mereka juga tampil berbeda nggak sih? Untuk saat ini kita tidak melihat Albert dengan damage dealer. Itu salah satu hal yang menarik banget sih untuk RRQ sendiri, karena ya kita tahu lah RRQ Albert identik dengan assassin, tapi ternyata dia bisa juga loh untuk mengikuti patchnya, dimana memang sekarang Baxia lagi kuat-kuatnya dan dia harus bisa. Akhirnya kita ditunjukkan oleh Baxia Albert yang benar-benar galak banget sih tadi, gila banget. Ini masalahnya tadi kita di ruang belakang tadi Pulung udah cerita juga karena tadi malam Pulung ngapus rank itu win streak karena perkara dengan 2 hero yang ada,